Halo guys, balik lagi sama gue Rian di channel Intekin. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas PC rakitan yang sebelumnya yang udah gue rakit, PC dengan budget 11 jutaan. Di sini gue akan melakukan tes beberapa benchmark dari beberapa game dan beberapa tes-tes lainnya. Jadi sedikit gue ulas. Di sini spek PC yang gue pakai yaitu AMD Ryzen 5 7500F dengan 6 core 12 thread. Ya, di sini juga memiliki L3 cache sebesar 32 MB dan memiliki boost clock sampai dengan 5,1 GHz. Kemudian yang kedua, di sini gue juga pakai VGA dari Galax ya, RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6. Di sini kemarin gue pembeliannya secara second ya, jadi sini pembelian bekas dimana gue untuk menekan dari budget PC tersebut. Selanjutnya di sini gue memakai motherboard dari ASRock dengan chipset B650. Selanjutnya di sini gue memakai juga RAM DDR5 dengan speed 4800 MHz dari Patriot. Selanjutnya di sini gue memakai dua storage, yang dimana storage yang pertama itu atau storage yang utama gue memakai SSD M.2 NVMe Gen 4x4 merek MSI Spatium dengan kapasitas 1 TB dengan mempunyai speed 5000 MB per second. Selanjutnya untuk storage kedua gue memakai SSD SATA, SSD tipe SATA Adata SU650 dengan kapasitas 240 GB. Dengan di sini dia mempunyai speed sekitar 500-an MB per second. Selanjutnya di sini gue memakai power supply dari Montes Beta 650. Dia mempunyai sertifikasi secara resmi ya, terdaftar di website ya. Itu kalian bisa cek juga. Itu dengan sertifikasi 80 plus bronze. Artinya dia memiliki 80% ke atas untuk efisiensi ya. Dan di sini untuk proteksinya sendiri ya, power supply ini memiliki 4 proteksi, di mana yang pertama ada OPP, terus juga kemudian ada OVP, selanjutnya ada UVP, dan yang terakhir ada SCP atau SCP ya. Jadi juga selain memiliki proteksi, power supply ini di cover dengan garansi selama 3 tahun dengan distributor DTG. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini yang gua akan lakukan dulu, pertama gua akan melakukan pengetesan dari SSD-nya sendiri. Untuk SSD yang pertama yang gue pakai SSD M.2 NVMe MSI Spatium dengan kapasitas 1 TB ya. Di sini kita lihat sendiri dia memiliki speed 5073,99 MB per second untuk read-nya, dan untuk write-nya di sini memiliki 3871 sekian MB. Jadi menurut gue ini udah lebih dari cukup ya, karena ini udah termasuk yang kenceng, walaupun untuk Gen 4-nya sendiri di sini bukan yang paling kenceng. Di atasnya itu masih ada lagi. For your information juga, untuk motherboard ini dia juga support untuk SSD M.2 yang Gen 5. Jadi kalau kalian punya yang Gen 5 di sini juga bisa, dan di sini juga punya 2 slot. Selanjutnya untuk SSD yang kedua, untuk secondary SSD yang gue pakai di sini adalah SSD Adata SU650 dengan kapasitas 240 GB. Di sini dia memiliki speed 556 read-nya dan 464 write-nya. Jadi udah cukup untuk penyimpanan kedua. Oke, kita langsung aja masuk ke pengetesan dari Cinebench R23. Jadi sini gue juga melakukan pengetesan untuk single core dan multi-core. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Jadi di sini gue melakukan pengetesan single core dari Cinebench R23 sini yang gue pakai, menjalankan 10 kali running ya. Dan di sini kalian juga bisa lihat. Jadi untuk hasilnya, untuk skor ya dari single core di sini, run pertama sampai run kedua di sini fluktuatif, naik turun, tapi lebih ke arah cenderung menurun performanya. Kita bisa lihat untuk di run pertama di sini dia menghasilkan dengan skor 1796. Dia sempat turun, mengalami penurunan di run kedua, tapi untuk di run ketiga dia mengalami kenaikan. Jadi peak tertingginya itu terjadi pada saat di run ketiga dan di run keempat. Di sini dia memiliki skor 1797. Kemudian dia mengalami penurunan yang lumayan ya. Dia mengurangi minus 11 poin, dan akhirnya dia menaik lagi, tapi pada akhirnya di tes terakhir dia mengalami penurunan ya. Di skor akhir dia
dapat di 1793. Oke, selanjutnya di sini gue melakukan juga untuk Cinebench R23 pengetesan dari multicore ya. Jadi gue juga sama, gue melakukan pengetesan 10 kali. Di sini kita bisa lihat bahwa run pertama di sini menghasilkan skor yang cukup bisa dibilang lumayan tinggi ya, di angka 13.642. Tapi setelah itu dia selalu turun ya, lebih ke arah turun dibandingkan naik, walaupun bisa dikatakan ini juga fluktuatif ya, dia naik turun tapi kecenderungannya sama, dia lebih mengarah turun. Dan skornya ini titik terendahnya itu pada giliran ketiga, dia sampai di skor 13.271. Jadi turunnya itu kisaran sekitar 400 poin dibandingkan pada run pertama yang menghasilkan skor tertinggi. Oke, selanjutnya di sini gue juga melakukan pengetesan T5. Jadi untuk hasilnya sendiri, grafik skornya dia memiliki skor 10.277 dan untuk CPU skornya dia memiliki 8.795 dan untuk total skornya dia memiliki 10.023 poin. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses pengujian tes gaming. There you are, Mariera Baltachov, janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahmed, the janitor. You work for me. You can say I sent you. Don't hire you. Elephant. Let me work for the axe. Take them behind the sound. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Shit.
The murder weapon? Nos vemos luego, ¿verdad? Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños!
Oke, dengan hasil pengetesan yang gue lakukan pada video kali ini, kalian bisa mempertimbangkan spek-spek yang gue pakai pada rakitan PC kali ini, ya. Tapi dengan catatan, dimana di sini kan gue memakai salah satu komponen ada yang bekas ya, yaitu VGA-nya RTX 3060 Ti. Kalian harus hati-hati ya untuk pembelian VGA bekas ya. Karena apa? Karena kalian juga harus jeli, utamakan pembelian VGA bekas, bukan bekas pemakaian mining. Kenapa bang? Kok nggak boleh yang bekas mining? Karena apa? Karena VGA bekas pemakaian mining itu dia cukup tinggi. Kedua, dia pemakaiannya secara non-stop. Jadi bisa dibilang itu VGA kerja rodi lah, tidak pernah ada istirahatnya. Jadi lebih baik kalian cari, kalian tanya juga seller-seller atau kalian penjual-penjual di marketplace yang ada, itu bekas pemakaian apa ya. Jadi VGA-nya kemarin gue dapetin cukup murah ya di Tokopedia, itu harganya 3.700.000-an. Itu masih segel walaupun untuk garansi resminya sudah habis. Tapi bisa kalian cek juga tadi bahwa pengetesan tadi menurut gua dari hasil pengetesan tersebut bahwa suhu yang dihasilkan dari VGA tersebut masih dibilang normal tanpa gua limitasi sedikit pun. Dan gua di sini juga menggunakan fan default atau fan auto. Jadi gua tidak men-setting sedikit pun ya dari PC tersebut. Gue tidak melakukan overclocking dari prosesornya, gue tidak melakukan overclocking dari RAM-nya ya, terus gue tidak juga melakukan overclocking dari VGA tersebut. Jadi semua murni rakitan ini, pengetesan kali ini gue jalankan di settingan default atau bawaan. Oke, cukup sekian dari video gue kali ini. Mungkin kalian ada yang mau minta request apa, mau pengetesan video apa, kalian boleh komen aja. Atau misalkan bang boleh dong tes game A, B, C, D ya, kalian boleh request atau boleh komentar aja di bawah. Oke, sampai jumpa di next video, bye.